Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan Allah kesehatan, diberikan Allah lindungannya, diberikan Allah kemudahan dalam hal menuntut ilmu. Adapun pada kesempatan hari ini kita akan belajar materi matematika tentang pembulatan dan penaksiran bagian yang kedua. Karena di video sebelumnya udah Bapak jelaskan bagaimana cara membulatkan dan menaksirkan. Hari ini Bapak kembali memberikan contoh soal tentang pembulatan dan penaksiran. Dan angkanya mungkin agak sedikit berbeda. Jadi makin banyak latihan, makin mudah dimengerti. Dan sembari mendukung channel Bapak, tolong like, subscribe, dan share ya. Oke, langsung aja kita mulai dari soal yang pertama. Hasil pembulatan ke puluhan terdekat. Jadi ini ada soal A, nomor 1A ya, yang 33. Kalau dibulatkan ke puluhan terdekat, ingat yang namanya puluhan itu 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 sampai dengan 90. Kira-kira 33 ini dekat ke puluhan yang mana ya? Sekarang kita cek 33 yang puluhan siapa? 3. Oke, 3 yang paling kiri ya. Nah, 3 yang paling kiri ini adalah puluhan. Nah, sehingga pilihan pembulatannya adalah 30 atau setelah 30 berapa? 40. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah kira-kira 30 atau 40 yang jadi pilihan kita sebagai pembulatan dari 33. Kita bulati bagian paling belakang yaitu angka 3. Satu angka berarti kita gunakan angka 5. Bapak tuliskan angka 5 ya di atas bulatannya. Nah, kira-kira 3 itu di bawah 5 atau di atas 5? Ya benar, 3 itu berada di bawah angka 5. Karena di bawah angka 5, pilihlah yang paling bawah, pilih yang paling kecil. Antara 30 sama 40 yang paling kecil adalah ya 30. Sehingga 33 itu lebih dekat ke 30 daripada ke 40. Oke, soal selanjutnya yang B, 87. Yang mana yang puluhan? 8. Ya benar, 80. Berarti 8-nya yang puluhan ya. Berarti pilihannya bisa menjadi 80 atau bisa menjadi 90. Sekarang yang kita bulati adalah si 7-nya. Nah, terus Bapak sekali lagi Bapak tuliskan angka 5 di atasnya karena satu angka di belakang. Satu aja ya angkanya. Kalau 2 angka jadi 50, kalau satu angka cuma 5. 7. Kira-kira 7 itu lebih dari 5 atau kurang dari 5? Lebih dari 5. Jadi yang kita ambil adalah yang lebih besar. Jadi 90. Jadi 87 itu lebih dekat ke 90 daripada ke 80. Jadi pembulatannya adalah 90. Sekarang 216 kita bulatkan ke puluhan terdekat sesuai dengan soalnya ya. 216 yang puluhan yang mana? 6 itu satuan, 1 itu puluhan, 2 itu ratusan. Berarti yang satu puluhan adalah 1. Karena 2-nya nggak berubah, berarti terus saja dulu 2 di atas, terus saja juga 2 di bawah. Nah, 1 tadi itu bisa menjadi 10. Setelah 10 angka berapa? 20. Jadi pilihannya adalah 210 atau 220. Kita bulati angka 6. Nah, kita tuliskan angka 5 di atasnya supaya tahu nih, kira-kira 6 itu di atas 5 atau di bawah 5? Ya, 6 itu berada di atas 5 atau lebih besar daripada 5. Jadi ambillah angka yang paling besar. Yang mana yang paling besar? 210 atau 220? Iya benar, 220. Sehingga pembulatan 216 itu dia lebih dekat ke 220 daripada ke 210. Bapak tuliskan ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 2. Nah, ini ada soal nomor 2. Hasil pembulatan ke ratusan terdekat. Ratusan terdekat. Nah, ratusan itu bisa 100, bisa 200 sampai dengan 900. Sesuai dengan apa yang udah Bapak tuliskan ini di atas nih ya. Oke, selanjutnya soalnya yang pertama 2 yang A. 438 yang mana yang ratusan? 438. Berarti yang ratusan adalah angka 4. Nah, berarti pilihannya bisa menjadi berapa? Benar, 400 karena depannya 4 ya. Dan setelah 400 berapa? 500. Kira-kira kalau dibulatkan dia lebih dekat kemana? 400 atau ke 500? 438 paling belakang adalah angka 38. Nah, Bapak bulati ya. Terus Bapak tuliskan angka 50 karena 2 angka 50. Ya. Kira-kira 38 itu di bawah 50 atau di atas 50? Ya, coba lihat 38 itu berada di bawah 50. Jadi kita ambil angka yang paling kecil yaitu berapa? 400.
400. Jadi pembulatannya 438 itu lebih dekat ke 400 daripada ke 500. Selanjutnya yang B, 871. Yang ratusan di sini adalah angka 8. Sehingga kalau dibulatkan pilihannya bisa menjadi 800 atau bisa menjadi setelah 800 900. Sekarang Bapak bulati nih yang 71-nya. Bapak tulis angka 50 di atasnya sebagai perbandingan. Nah, kira-kira 71 ini lebih besar atau lebih kecil dari 50? Lebih besar, sehingga yang kita ambil adalah angka yang paling besar. Siapa yang paling besar nih? 800 sama 900. Ya benar, 900. Sehingga dapat kita ambil kesimpulan bahwa 871 ini lebih dekat ke 900 daripada ke 800. Oke, sekarang lanjut ke soal yang nomor 3. Mudah-mudahan gak bosan ya dengerin suara Bapak. Pertanyaannya hasil taksiran ke puluhan terdekat nih. Bapak udah pernah menjelaskan yang namanya taksiran itu bilangannya udah nggak satu lagi. Kalau bilangannya cuma satu aja itu bisa jadi pembulatan. Tapi kalau bilangannya udah lebih dari 1, 2, 3 atau seterusnya itu udah bisa dijadikan taksiran. Jadi di dalam penaksiran ini biasanya di antara dua bilangan tadi ada pengoperasian bilangan, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian dan lain-lain. Nah itu kalau misalkan kita mau menaksirkan, gimana caranya? Kita bulatkan satu persatu. Nah, karena bilangannya ada dua. Jadi hasil dua pembulatan tadi baru kita sesuai dengan pertanyaannya. Kalau ditambah ya ditambah, kalau dikurang ya dikurang. Sekarang kita langsung ke A. Supaya nggak terlalu ribet nih mendengarkan penjelasan dari Bapak, langsung Pak praktek. Oke, 3A. 81 ditambah 49. Ditaksir ke puluhan terdekat. 81-nya sama kayak tadi ya, kayak soal nomor 1 dan 2. Kita bulatkan ke puluhan terdekat. Karena depan 81 ini adalah angka 8, berarti 8 puluhan ya. Bisa menjadi 80 atau bisa menjadi 90. Berarti yang kita bulati adalah angka 1. Kira-kira 1 itu lebih dari 5 atau di bawah 5? Di bawah 5 ya, kurang dari 5. Berarti 81 kalau dibulatkan yang diambil adalah 80. Benar. Tambahnya kita tulis dulu nih karena soalnya penjumlahan. Nah sekarang 49 ini yang puluhan adalah angka 4. Berarti pilihannya bisa menjadi 40 atau bisa menjadi 50. Terus yang mana nih kira-kira pembulatan terdekatnya? Kita bulati 9. Ternyata 9 itu lebih dari 5. Berarti yang kita ambil adalah yang paling besar karena lebih ya, 50. Nah dapat deh hasilnya, 81 menjadi 80, 49 menjadi 50. Terus kita jumlah deh sesuai dengan soalnya. 80 tambah 50 berapa? 130. Oke. Selanjutnya yang 3B, 183 dikurang 67 dibulatkan ke puluhan terdekat. Yang puluhan siapa nih? 183. Oh 8-nya nih puluhannya. Berarti satunya nggak berubah. Satunya tetap kita tulis, 8-nya bisa berubah menjadi 80 atau menjadi atau bilangan selanjutnya adalah 90. Berarti 183 nih kira-kira lebih dekat ke 180 atau ke 190. Nah, kita bulati angka 3. Ternyata angka 3 ini satu angka di belakang komanya, berarti kita gunakan angka 5. 5 nih, nggak jelas 5-nya. 3 itu di bawah 5 ya. Berarti yang kita ambil adalah yang paling kecil, 108. Kurang nih, kita kurang. 67 yang jadi puluhan adalah 6. Berarti bisa menjadi 60 atau bisa menjadi 70. 7 itu lebih besar ya daripada 5, sehingga yang diambil adalah angka yang paling besar. Siapa? 70. Nah kurang aja lagi, 180 dikurang 70 berapa? 110. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 4, soal yang terakhir. Hasil taksiran ke ratusan terdekat ya. Soal yang pertama, 547 dikurang 123. 527 yang jadi ratusan adalah angka 5. Berarti pilihannya bisa menjadi 500 atau dia bisa menjadi 600. Selanjutnya adalah 47-nya nih. Kita bulati 47-nya. Karena dua angka berarti kita gunakan angka 50. 47 ini di bawah 50 atau di atas 50? Ya, 47 ini berada di bawah 50, sehingga yang kita ambil adalah angka yang paling kecil, yaitu 500. Dikurang 123, satunya nih yang jadi ratusan, berarti bisa menjadi 100, bisa menjadi 200. Nah sekarang kita bulati angka 23-nya. 23-nya ini ya kita gunakan 50, ternyata berada di bawah 50.
berarti yang kita ambil adalah angka yang paling kecil, 100 lebih kecil daripada 200. Sehingga kita tulis deh 100-nya. Tinggal dikurang rang. 500 kurang 100 berapa? Yo, 404 nolnya 2. Lanjut, 4B. 771 dikurang 365. 700 ini berarti bisa menjadi 700 karena depannya 7 ya. Atau bisa menjadi 800. Kita bulat ini 71 ternyata berada di atas 50. Berarti ambil yang paling besar, yaitu angka 800 dikurang 365. 3-nya bisa menjadi 300 atau menjadi 400. Nih, 365 dekat kemana ya? Kita bulati, 65 itu lebih dekat ke 50 atau jauh dari 50? 65 itu lebih besar daripada 50, lebih besar. Cari yang lebih besar. Siapa yang lebih besar? 300 atau 400? 400. Sehingga hasil dari 800 dikurang 400 adalah juga 400. Nah, beginilah cara menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan pembulatan dan penaksiran. Ingat ya, pembulatan itu untuk satu bilangan, penaksiran itu untuk dua bilangan atau lebih. Yang biasanya di antara dua bilangan tersebut itu ada operasi bilangan kayak penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Nah, itu. Dan cara mengerjakan penaksiran itu kalau udah paham pembulatan ya gampang nanti penaksirannya ya. Oke. Mungkin demikian ini untuk penjelasan dari Bapak. Mudah-mudahan apa yang sudah Bapak sampaikan bisa dipahami dan dimengerti. Dan kalau nggak paham silahkan nonton ulang. Nonton ulang ya. Kalau nggak paham juga ya silahkan tanya sama ibu bapaknya. Cuman ibu bapaknya juga disuruh nonton supaya paham juga ya. Nah, tapi kalau kalian sih mudah-mudahan sih paham. Nah, oke, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.